Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, nama saya Khalidatus Syarifah dari Prodi PGMI semester 5. Bersama teman saya Fauludina Nur Islamia dan Afifatul Asna Faradina. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan sebuah makalah yang berjudul Konsep Perkembangan dalam Konstelasi Psikologi dan Pendidikan. Tapi sebelumnya, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat Ibu dosen Umi Salamah karena telah memberikan kesempatan untuk kami menyampaikan materi pertama, dan kepada teman-teman semuanya karena telah bersedia mendengarkan materi dari kami. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh teman kami, yaitu Mbak Asna. Kepadanya kami persilakan. Konsep psikologi. Psikologi merupakan ilmu yang mempelajari perilaku manusia dan juga hewan. Mencakup juga penerapannya untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapi oleh manusia. Psikologi juga sebagai ilmu dan juga sebagai pengukuran. Secara etimologis, psikologi berasal dari bahasa Yunani, psike dan logos. Psike artinya jiwa dan logos berarti ilmu. Secara terminologi atau istilah ialah ilmu yang mempelajari tentang segala hal yang berhubungan dengan jiwa manusia, atau dapat diartikan juga dengan ilmu yang mempelajari segala perilaku manusia. Baik, terima kasih disampaikan pada Mbak Asna. Untuk materi yang kedua akan disampaikan oleh saya sendiri, yakni mengenai tentang dinamika perilaku manusia dalam perspektif psikologi. Yang dinamakan dinamika sendiri yaitu perubahan atau pergerakan yang bisa mempengaruhi keadaan tertentu. Untuk perspektif psikologi di sini, yang memberikan cara pandang terhadap perilaku manusia ada 4 poin atau ada 4 macam. Yang pertama yaitu perspektif biologi, yang kedua perspektif behaviorisme, yang ketiga perspektif kognitif, dan yang terakhir yaitu perspektif humanistik. Untuk yang pertama yaitu perspektif biologi. Di sini yang dimaksud perspektif biologi yaitu sebuah pendekatan psikologi yang menekankan pada berbagai peristiwa yang berlangsung dalam tubuh yang mempengaruhi perilaku, perasaan, dan pikiran seseorang. Seperti halnya hormon yang terdapat pada sistem syaraf manusia yang bisa mempengaruhi bagaimana manusia itu berperilaku. Jadi di sini contoh kecilnya ada seorang siswa atau manusia yang melakukan agresi atau kekerasan. Itu disebabkan karena ada beberapa faktor dari biologis. Untuk yang kedua yaitu perspektif behaviorisme, yaitu pendekatan psikologi yang menelaah cara lingkungan dan pengalaman mempengaruhi tindakan seseorang. Jadi menurut perspektif behaviorisme, manusia itu bagaikan mesin atau homo mechanicus, yang mana perilakunya bisa dikendalikan oleh lingkungannya. Jadi dalam perspektif ini juga menaruh perhatian terhadap reward dan punishment. Seperti contohnya seorang siswa yang berprestasi diberi reward atau hadiah dari gurunya, dan itu akan memunculkan bagaimana perilaku siswa tersebut, mungkin seperti rasa senang karena dia mendapat hadiah. Untuk yang ketiga yaitu perspektif kognitif, yaitu proses yang didasarkan atas mekanisme biologis perkembangan sistem atas mekanisme biologis perkembangan sistem syaraf. Jadi kalau dalam perspektif kognitif ini lebih menekankan atau berorientasi pada kemampuan berpikir yang mencakup kemampuan intelektual, seperti halnya mengingat atau bahkan sampai kemampuan dia bisa memecahkan masalahnya. Di sini contohnya seorang anak yang masih usia SD, itu aktivitas mentalnya masih terpacu pada objek yang nyata atau yang pernah dia alami. Ya, jadi bisa disebut dengan operasional konkret. Usia anak SD ini memang butuh sesuatu objek yang nyata untuk bisa dia mengingat. Sebenarnya pada waktu kecil anak tersebut pernah jatuh, kemudian ketika dewasa dia bisa menceritakan karena dia ingat betul kejadiannya pada waktu itu.
Terakhir yaitu perspektif humanistik. Menurut humanistik, perilaku manusia didasarkan pada kebutuhannya dalam fungsi untuk mempertahankan, mengingat, serta mengaktualisasikan dirinya. Seperti halnya guru yang membimbing seorang siswa dalam menerapkan atau mengaplikasikan pelajaran tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi di situ anak akan mempraktekkan hasil belajar yang diberikan oleh bu guru tadi. Nah, di situ anak ketika dia sudah merasa bisa kemudian dipraktekkan, anak akan lebih bersemangat lagi untuk belajar. Untuk materi selanjutnya yaitu implikasi psikologi perkembangan terhadap pendidikan akan disampaikan oleh rekan kami Mbak Fauludina Nur Islamia. Kepadanya dipersilahkan. Untuk poin selanjutnya yaitu implikasi psikologi perkembangan dalam pendidikan. Yang pertama yaitu menempatkan dirinya terhadap perkembangan dengan memberikan metode atau cara pengajarannya sesuai dengan tahap atau fase perkembangan individu yang akan dididiknya. Jadi kita harus memberikan metode atau cara pengajaran yang sesuai dengan tahap fase yang akan kita didik. Yang kedua, mengetahui tingkat kemampuan individu dalam setiap fase perkembangannya. Jadi kita sebagai pendidik harus mampu mengetahui tingkat kemampuan yang ada dalam individu. Yang ketiga, mengetahui fase perkembangan yang mana seorang bisa diberi stimulus tertentu. Jadi kita harus mengetahui fase perkembangan seseorang dan kita harus memberi stimulus tertentu sesuai dengan fase perkembangan peserta didik. Yang keempat, mempersiapkan diri dalam menghadapi perubahan-perubahan yang akan dihadapi oleh setiap individu. Jadi kita sebagai pendidik kita harus mempersiapkan diri kita untuk menghadapi perubahan yang akan dihadapi oleh siswa didik kita. Yang kelima yaitu memberikan, mengukur dan menerangkan perubahan dalam tingkah laku serta kemampuannya yang sedang berkembang sesuai dengan tingkat usia. Jadi kita harus mengukur dan memberikan atau menerangkan perubahan dalam tingkah laku yang sedang berkembang sesuai dengan usia atau fase seorang pendidik. Yang keenam, mempelajari karakteristik umum peserta didik. Jadi kita harus mempelajari karakteristik pada peserta didik. Yang ketujuh, mempelajari perbedaan-perbedaan yang bersifat pribadi pada tahapan atau fase masa perkembangan tertentu. Kita harus mengetahui apa perbedaan dari sifat pribadi pada tahapan, fase atau masa perkembangan tertentu. Yang kedelapan, mempelajari tingkah laku seorang anak atau seorang individu pada lingkungan tertentu. Jadi kita harus mengetahui tingkah laku seorang anak pada lingkungan kita tertentu. Yang kesembilan, memberikan cara atau metode pembelajaran yang tepat sesuai dengan usianya. Jadi kita harus memberikan metode pembelajaran semenarik mungkin yang sesuai dengan usianya. Selanjutnya, diharapkan setiap individu yang masih mengalami perkembangan dapat mencari pedoman yang terbaik baginya, baik secara psikis maupun mental dan aspek sosialnya. Yang selanjutnya, diharapkan pengajar maupun orang tua dapat memberikan cara untuk menghadapi segala perubahan yang terjadi pada setiap fase perkembangannya. Dan alhamdulillah, pada akhirnya materi diskusi telah kami sampaikan semua. Apabila terdapat pertanyaan dari teman-teman, silakan dilanjutkan pada sesi selanjutnya. Saya kira cukup apa yang kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Apabila terdapat kekeliruan, kami mohon kritik dan saran yang membangun dari teman-teman. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.